Para sahabat, desa itu bisa dilihat, dipandang dari sudut ilmu apapun. Setiap ilmu itu pasti punya interest, punya kepentingan. Memandang desa itu baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, maupun juga untuk kepentingan yang lain, entah itu pada aspek pemerintahan, pembangunan, bahkan juga untuk kepentingan kapitalisme. Ekonomi memandang desa itu sangat lazim, bagaimana desa itu memiliki tanah, memiliki hasil bumi, memiliki tenaga kerja murah yang bisa digunakan untuk akumulasi ekonomi, terutama yang di kota. Sosiologi juga demikian. Kebanyakan orang melihat desa ya dari sisi sosiologinya, melihat stratifikasi sosial, struktur sosial, dan umumnya melihat desa itu terstratifikasi, ada struktur kelas, sehingga ini menimbulkan cara pandang ketika program atau uang yang masuk ke desa itu hanya dimakan oleh orang-orang yang disebut elit. Nah, itu ada sosiologi yang semacam itu. Meskipun ya tidak tunggal ya. Tapi kalau ekonomi itu umumnya yang kayak tadi. Ya, ada juga sosiologi yang melihat dari sisi desa juga ada. Seperti Profesor Robert Lawang ya, yang sudah saya kupas ya. Jadi beliau melihat ya banyak ilmu, banyak pihak masuk ke desa itu tetapi anti desa. Kemudian beliau mengajak kita semuanya untuk melihat dari sisi desa. Demikian juga dengan sahabat saya sosiolog Hari Sucito juga tidak semata-mata melihat desa dari sisi sosiologi, tapi selalu menciptakan ruang dialektik antara sosiologi dengan desa gitu. Jadi ya juga melihat bagaimana desa itu ya sebagai sumber pengetahuan. Desa itu juga sosiologis, artinya tidak hanya dijadikan sebagai objek penelitian bagi sosiologi itu, tetapi ya desa itu sebagai kekuatan yang memang harus dihadirkan, direpresentasikan, termasuk dia juga punya ilmu yang itu tidak bisa dianggap remeh oleh orang-orang kampus. Demikian juga dengan geografi, melihat geografi yang lama ya, melihat ruang. Dan ruang itu nanti kaitannya dengan wilayah. Berikutnya adalah perencanaan wilayah dan sebagainya, dan perencanaan itu nanti kaitannya dengan kepentingan ekonomi tadi. Jadi ini ada semacam aliansi gitu ya. Jadi kalau ini interdisipliner atau multidisipliner ilmu itu ya untuk mereka saja. Mereka tidak melihat entah itu perencanaan atau pembangunan dari sisi desa itu kurang. Ada juga antropologi ya. Antropologi ini punya sumbangan yang luar biasa ini. Nantinya segala hal itu bisa dilihat dari desa. Dan saya menyukai itu ya. Memang ada juga antropolog yang berhaluan melihat bagaimana ketimpangan agraria juga tidak sedikit gitu. Tetapi misalnya studi Harumi Vefu yang sudah saya bahas, Satu Desa Tiga Negara, itu cara pandang antropolog untuk melihat hubungan antara desa dengan negara itu secara dialektis. Jadi tidak hanya melihat dari sisi negara tapi juga dari sisi desa. Demikian juga dengan ini ya, studi politik. Ya, politik itu ya lebih banyak ngomong tentang hal-hal yang buruk dalam dunia politik desa. Entah menuding kepala desa itu sebagai bandit, atau kepala desa itu sebagai
komprador suara dalam pemilihan umum, pemilihan kepala desa misalnya, kepala daerah, kemudian melihat hubungan patron klien, hubungan bapak buah anak buah antara kepala desa dengan bupati, kemudian juga melihat politik dinasti dan sebagainya. Jadi ini saya juga belajar politik, tapi saya sering mengkritik para ilmuwan politik yang melihat desa itu secara patologis, bahwa desa itu buruk dan sebagainya begitu. Kemudian juga pemerintahan. Ini juga ilmu saya. Ini alirannya juga banyak. Ada aliran yang administrasi pemerintahan yang memandang desa itu jadul, desa itu kolonial, desa itu palsu dan sebagainya. Ini satu aliran. Dan kemudian menawarkan sesuatu yang sangat manajerial. Jadi desa itu dikelola secara manajerial yang modern, supaya tidak jadul lagi, memberikan jasa layanan, memberikan layanan publik dalam bentuk barang dan jasa misalnya. Dan cara pandang itu yang berkali-kali saya sampaikan, itu ingin memisahkan antara pemerintahan yang administratif itu dengan desa sebagai fenomena sosiologis gitu. Dan umumnya ini juga sangat anti pada perangkat desa. Misalnya perangkat desa itu kerjanya apa gitu. Mungkin dia nggak pernah datang ke desa, nggak menyelami kehidupan desa, nggak melihat realitas itu. Udahlah sekarang yang sangat dekat aja. Itu perangkat desa itu juga berjibaku untuk menolong warga yang terpapar maupun yang terdampak COVID itu. Orang-orang yang ngomong itu mengenal WFH, mereka enggak. Ya setiap hari ya, apalagi posisi yang sekarang serba sulit ini, sekarang banyak yang akhirnya desa itu menjadi tumpuan untuk pemulasaraan, untuk perawatan jenazah COVID ini. Jadi mereka juga punya peran, dan tentu saja perangkat desa ini akan menjadi bagian yang sangat penting dalam proses itu. Karena toh tidak semua hal tidak bisa diselesaikan dengan cara yang modern, dengan aparat sipil negara, dengan negara yang sangat dikdaya itu. Pada akhirnya juga minta tolong pada desa untuk menangani para sahabat, para saudara yang itu terdampak maupun terpapar COVID. Ya, jadi ini penting untuk saya katakan bahwa ilmu-ilmu ini kan menyajikan sesuatu yang sangat scientific, modernis. Modernis itu artinya kota itu ya kiblat, gedung-gedung tinggi itu ya kiblat, kapitalisme itu ya kiblat, yang digital, yang semuanya modern itu nanti akan dituju gitu. Jadi semuanya serba ke arah sana gitu, tapi dengan cara merendahkan desa. Jadi kita harus maju, kita harus modern, fasilitas harus lebih baik. Ya seperti halnya kita sekolah semakin tinggi, ya fasilitas juga semakin baik. Kita semuanya mengkonsumsi semacam itu. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan desa, harus merendahkan, melihat perangkat desa secara sinis, dan menunjukkan bahwa mereka yang paling hebat, yang modern, yang saintifik, yang ilmiah itu yang lebih hebat. Tapi dengan cara melakukan penindasan. Itu namanya ilmu yang tidak amalia. Tapi ilmu yang digunakan untuk mengabdi kepentingan modernisme tadi. Modernisme itu ya kaitannya dengan bagaimana memupuk kekayaan, memperkaya kota dan sebagainya. Itu satu ya, jadi mereka memandang rendah. Tapi yang kedua, mereka memperalat, menghisap, ya, meneliti juga menghisap data. Kemudian mengatakan desa itu sebagai ruang gitu, dan ternyata itu kayak dilihat sebagai kertas kosong yang putih, yang kemudian mereka bisa secara bebas mengorek-orek kertas putih itu. Demikian juga ya dengan perangkat desa. Mereka mencaci maki. Ada juga menteri yang mengatakan ini kepala desa ini nggak beres katanya, korupsi. Ya, lalu kepala desa Pongko itu protes.
Tidak semua kepala desa seperti itu. Ya. Tetapi pada akhirnya ya semuanya itu kalau menuju pada warga, itu akhirnya memperalat desa juga, memperalat kepala desa, memanfaatkan perangkat desa sebagai batu lompatan, sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu landasan, untuk mengarah ke sana, mengarah pada kelompok-kelompok masyarakat, kepada warga. Nah, seharusnya yang ngurusi warga itu ya aparat sipil negara itu, bukan desa. Tetapi kalau misalnya melakukan penugasan dengan desa ya harus dihormati dong, harus dihargai secara proporsional. Bukan kemudian memperalat tapi menghina kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang atau nggak sesuai dengan kehendaknya, lalu desa itu dianggap sebagai batu sandungan. Jadi ini selalu muncul ya, perdebatan semacam itu ya. Suasana kebatinan buah bibir semacam itu selalu muncul. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan bahwa desa itu sebuah entitas. Entitas yang tidak bisa dilihat dengan potong-potong, dengan secara sepihak, dengan kacamatanya sendiri, atau paling tidak kan ini ada semacam dialektika lah, itu penelitian yang lebih manusiawi, penelitian yang lebih memanusiakan manusia itu dialektis. Kalau penelitian secara positivis, dilihat dari sini ukuran variabel-variabelnya sudah sangat jelas gitu. Nah nanti kalau di sini nggak sesuai variabel itu lalu dikatakan bahwa desa ini buruk, jelek, salah, jadul, kuno, gitu ya. Ya memang ada sudut pandang dari sini ya, sudut pandang dari desa. Misalnya bagaimana desa melihat ekonomi, desa melihat pemerintahan. Ya, undang-undang desa kan sudah mengatakan itu membalik itu ya. Membalik cara pandang. Desa itu punya kuasa, punya kewenangan atas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan. Itu memang sengaja dibalik seperti itu karena selama ini baik itu teknokrat, birokrat maupun akademisi itu ya melihat dari sudutnya. Seperti ilmu-ilmu melihat desa itu ya dari sisi sudutnya, dari sisi kepentingannya. Kalau kepentingannya nggak terpenuhi, tujuannya, targetnya nggak terpenuhi, lalu desa itu dianggap jelek dan buruk. Buruk, jelek, salah, pokoknya yang jelek-jelek itu. Ya, jadi ini undang-undang desa itu membalik cara pandang itu. Cara pandang ilmuwan yang itu modernis tadi. Dan kita ini kan sebenarnya sekarang sudah berkembang postmodernisme. Bahwa postmodernisme itu melihat bahwa masa depan dunia itu sekarang ada di timur, ada di Asia, tidak lagi di Eropa dan Amerika. Bahwa kekuasaan, kemakmuran, ya kekuatan-kekuatan lain itu tidak terkonsentrasi di kota, di dunia barat, tetapi juga di kampung. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah bahwa mereka bisa besar, bisa jaya seperti itu ya karena melakukan eksploitasi terhadap tanah hasil bumi, ya, tanah hasil bumi dan tenaga kerja yang murah dari desa. Budiman Sujatmiko pernah mengatakan bahwa tahun 2018 bahwa saya sekarang sudah tidak lagi membaca teori-teori sosial. Karena semuanya sudah ada di dalam undang-undang desa dan jauh lebih hebat daripada teori-teori sosial yang sudah pernah saya baca. Itu artinya cara pandang yang dialektis, yang membalik itu ya. Karena yang sudah saya katakan tadi ya, jadi berbagai ilmu itu dipandang secara terbalik dari sudut desa. Dan karena itu memang ini para ilmuwan ini yang pergi ke desa ini pentinglah untuk melihat dari sisi desa atau secara dialektis. Kalau masih bertahan dari sini itu ilmu tahun 1800-an, ilmu kolonial. Itu positivisme itu, ya. Jadi ilmu modernis itu seperti itu. Padahal menurut postmodernisme bahwa modernisme itu telah mati. Dan memang harus mengubah cara pandang ya. Modernisme itu sudah terbukti banyak gagalnya.
Karena itu sekali lagi saya akan melihat desa itu sebagai entitas, ya, entitas desa. Ini saya akan melihat dari sisi geografi, bukan geografi yang kuno tadi, ya, bukan geografi yang konvensional yang hanya melihat desa itu sebagai ruang, sebagai wilayah, dan kemudian nanti implikasinya pada perencanaan. Tetapi saya melihat desa dari sisi geografis. Dari sisi geografi politik. Geografi politik memandang desa itu punya 3 yang saling terkait. Pertama, lokalitas. Ya, lokal. Lokal itu artinya bukan yang dianggap universal itu. Ya, lokal itu ya bisa identitas, bisa kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang desa bicara kepentingan masyarakat setempat. Yang tidak semuanya itu bisa digeneralisir, bisa dinasionalisasi sebagai kepentingan nasional, kepentingan warga. Ini ada lokal. Ada budaya lokal. Jadi pokoknya yang lokal-lokal. Ada pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan sebagainya. Itu namanya lokalitas. Dan itu hidup. Artinya desa itu bukan wilayah atau ruang yang kosong, tapi ada lokalitas yang terus itu hadir. Dan itu menjadi bagian dari hidup mereka. Kemudian yang kedua, ini livelihood, kehidupan dan penghidupan. Desa mengandung itu. Nah, oleh karena itu selalu ada dorongan bahwa desa itu masa depan. Desa itu punya air, punya tanah, punya udara segar. Ini kata Lurah Wahyudi Anggorohadi. GKND juga bilang desa itu masa depan. Masa depan itu artinya ya kehidupan yang lebih baik nanti. Kehidupan itu akan terkait dengan tanah, dengan agraria, dengan livelihood berbagai macam lah. Yang itu menjadi basis, menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang desa, bagi masyarakat setempat. Dan bahkan mereka juga menghidupi orang kota. Ya sayur, pokoknya hasil bumi lah itu. Tapi dengan struktur ekonomi politik yang sangat timpang antara desa dan kota. Dan itu ekonom tidak pernah peduli terhadap hal itu. Ya. Nggak ada kajian-kajian yang melakukan pembelaan terhadap struktur yang timpang semacam itu. Ya. Jadi ini kehidupan, penghidupan, dan sahabat saya Dr. Bambang Udayana akan selalu melihat bahwa tanah, agraria, livelihood ini menjadi sangat penting dalam dunia desa. Artinya kehidupan ini juga harus dilihat secara seksama bahwa melihat desa itu bukan dengan cara proyek, bukan dengan pembangunan yang sudah dikonstruksi secara canggih, secara teknokratis dari Jakarta. Tetapi harus dari sudut mereka, bagaimana denyut kehidupan itu penting gitu. Dan Bambang juga sudah menegaskan bahwa hiruk pikuk pelaksanaan undang-undang desa selama sekian tahun, ya, dan itu tentu saja terfokus pada proyek dana desa, itu tidak menyentuh livelihood, tidak menyentuh struktur agraria yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, desa itu mengandung representasi. Representasi itu ya ini dihadirkan. Lokalitas maupun kehidupan itu dihadirkan. Desa itu berelasi dengan kekuatan yang tidak lagi itu terisolasi ya. Meskipun orang luar selalu bagaimana mengisolasi kalau untuk kepentingan desa. Tapi ya desa itu sebenarnya berusaha untuk menjadi lebih maju, lebih kuat, bernegosiasi dengan negara, bernegosiasi dengan modal, dan seterusnya, tengkulak, cukong, dan sebagainya. Ya, jadi representasi tadi menghadirkan kepentingan identitas kehidupan tadi ya. Tetapi ini memang kehidupan ini cukup ya relatif buas lah. Jadi kontestasi semacam ini begitu kuat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau untuk kepentingan ekonomi ya desa itu dieksploitasi. Tetapi kalau untuk kepentingan desa, ya kepentingan desa itu artinya ya lokalitas sama kehidupan tadi, itu desa itu diisolasi.
Oleh karena itu representasi ini menjadi penting, tidak hanya ngomong tentang tadi menghadirkan lokalitas dan kehidupan. Ini pemerintahan desa ini juga sebagai representasi. Jadi ada pemerintah desa dan sebagainya itu. Jadi organisasi desa itu juga menjadi tempat atau menjadi arena untuk menghadirkan lokalitas sama kehidupan tadi, mewakili kepentingan orang-orang desa itu. Jadi ini maksud saya, ya, saya mendorong supaya ilmuwan itu harus melihat bukan dari sisi kepentingannya, tapi 3 poin itu harus hadir. Ya, orang-orang lokal kan juga bicara. Bahkan belum lama saya ke Boyolali gitu. Ketika ini ada tempatnya dingin, enak. Lalu orang mulai membeli tanah di situ gitu ya. Ada yang digunakan untuk membangun villa gitu. Lalu orang setempat mengatakan, nah nanti kalau lama-kelamaan orang luar datang ke sini membeli tanah sini, ya kita kujur. Kujur itu bahasa Jawa itu, kujur itu. Ya agak celaka lah, tengah-tengah antara celaka sama rugi gitu ya. Nah, artinya kan ya nanti itu bagian dari kapitalisasi tadi. Artinya kan representasi kepentingan lokalitas kehidupan itu tidak bisa dihadirkan kalau itu lalu diserbu terus, entah itu dari tangan negara, tangan ilmuwan maupun tangan kapital. Dan saya terus mendorong, termasuk kampus kami STPMD APMD itu kan spiritnya memuliakan desa. Memuliakan desa itu artinya ya melihat segala sesuatunya itu dari sisi desa. Dan ini juga representasi ya. Representasi itu juga termasuk melihat pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain itu dari sudut desa, bukan dari sudut mereka. Nah, oleh karena itu ini entitas desa yang terdiri dari 3 hal itu perlu kita selami, perlu kita dalami. Metodologi penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial itu perlu ditinjau kembali. Artinya jangan hanya berorientasi pada project making gitu ya, tapi berorientasi pada village making. Ya, bukan pembuatan proyek, tetapi pembuatan desa yang bisa menghadirkan 3 poin tadi. Desa